punya rasa kecewa kepada KBIH. Ya, kesel sama KBIH, Pak ya. Ya, secara syariat hukumnya sah, Pak. Ya, karena di dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha tajawaza li an ummati ma khotoro bibali ma lam yakul au yaf'al. Sesungguhnya Allah tidak menilai apa yang ada di dalam hati kita. Hati kita jelek sama orang, kesel sama orang, gak dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dinilai adalah ucapan dan perbuatan. Artinya kalau kita kesel sama KBIH, simpan rasa kesal itu cukup di dalam hati. Jangan sampai diucapkan, jangan sampai kita berbuat kekerasan di sana. Ya, jadi kalau hati saja yang kesal itu tidak jadi masalah. Bahkan seseorang yang bisa menahan emosinya akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Man kazama ghaizan wa huwa qadirun ala an yunfidahu khayyarahu Allahu bainal khalaik hurul ain masya'a. Orang yang bisa menahan emosinya, Pak, padahal dia bisa meluapkannya, menahan dendamnya, padahal dia bisa membalasnya, maka orang tersebut di akhirat akan Allah muliakan dengan satu panggung istimewa yang Allah sediakan. Nanti orang itu akan Allah panggil, silahkan orang-orang yang bisa mengontrol emosinya ketika di dunia, naik ke panggung, akan aku beri hadiah. Apa hadiahnya? Engkau bisa memilih bidadari manapun yang kau suka. Masya Allah. Itu penghargaan dari Allah. Pahala keutamaan bagi orang yang bisa menahan emosi. Ya, jadi orang yang bisa menahan emosi, Pak, maka akan mendapatkan pahala dan bisa menahan dan bisa mendapatkan pahala yang lebih besar lagi. Nah, adapun urusan KBIH nanti bisa dibicarakan setelah haji. Setelah haji kasih masukan, kasih kritikan dan lain sebagainya, ya. Kurang lebih seperti itu. Iya. Iya. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa? Yang tidak boleh masuk Makkah, Madinah itu adalah orang-orang yang najis secara akidah. Artinya orang-orang kafir, non muslim tidak boleh masuk. Adapun anjing, dia najisnya secara materi, secara fisik, ya, itu tidak jadi masalah. Jadi ada anjing di Makkah, ada anjing di Madinah, nggak jadi masalah, Pak. Karena yang tidak boleh masuk Makkah Madinah itu bukan benda najis, tapi adalah orang yang keyakinannya bukan Islam. Itu yang tidak boleh masuk tanah haram, ya. Iya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ada najis apa? Aini, ada najis maknawi. Najis aini itu najis anjing, itu boleh masuk Mekah, Madinah. Yang nggak boleh itu najis maknawi, yang akidahnya itu bukan akidah Islam, itu yang tidak boleh. Kecuali dalam keadaan hajat atau darurat, seperti ngebangun tower Zam-Zam. Yang ngebangun tower Zam-Zam memang orang Islam, bukan, Pak, orang-orang arsitek dari non Muslim, ya. Tapi nggak apa-apa untuk hajat dan kebutuhan. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bagian kita yang berangkat gimana gitu. Karena kan tadi di belakangnya itu ada persentase yang harus dihitung. Iya. Jadi berangkat gratis, setelah itu dia pulang dia berutang tuh mencicil 1 tahun atau 2 Iya. tahun. Umroh dengan cara cicilan. Dan cicilannya mengandung unsur riba, ya. Bagaimana nasib umrohnya? Pertama, secara hukum umrohnya tetap sah, ya. Tapi secara pahala maka tidak ada pahalanya, Pak. Karena berumroh dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Jadi secara hukum umrohnya sah tapi tidak ada pahalanya. Sholatnya sah, ya, tapi nggak ada pahalanya. Kenapa? Karena dia melaksanakan sholat dengan cara yang salah. Nah, kurang lebih seperti itu, ya. Umrohnya tetap sah, tapi tidak ada pahalanya. Ibarat kerja sebulan, yang lain gajian dia cuman bengong aja, ya. Makanya disebut dengan ibadah yang sia-sia. Banyak, Pak, di dalam redaksi hadis itu Nabi menyebutkan ibadah sia-sia. Seperti dalam konteks puasa, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal atash. Berapa banyak orang yang puasa tapi puasanya sia-sia. Kenapa? Karena dia puasa tapi tidak bisa jaga lisan, dia puasa melakukan hal-hal yang haram. Puasanya sah tapi nggak ada pahalanya, sia-sia. Unsur riba, maka umrohnya sah tapi tidak berpahala. Kurang lebih seperti itu. Dan saya pikir, Pak, ya, dan sebetulnya gini, Pak, sesuatu yang menurut kita baik belum tentu menurut Allah juga, Pak, baik. Kayak haji cicilan, Pak, kayak dana talangan haji, menurut manusia kan baik, ya. Oh, biar orang-orang cepat haji. Tapi sebetulnya kan dampaknya buruk. Apa dampaknya? Haji di kita jadi ngantri 30 tahun, 40 tahun. Kenapa? Karena orang-orang yang belum wajib haji, dia daftar haji. Coba, kalau yang daftar haji ini yang sudah wajib haji, dia sudah punya duit, siap, baru daftar haji. Saya yakin haji gak bakal dengan sekian, cicilan, setor sekian, dapat kursi. Akhirnya banyak sekali yang daftar haji, macet 15, 20, 30 tahun. Ya, bank-bank penyedia dana talangan dan lain sebagainya itu, dan lain sebagainya. Sebetulnya ya mereka sih bilangnya, oh ini bagus nih biar bisa cepat haji. Ya itu, Pak, bisnis, Pak. Ya, iya, biar ada transaksi di perusahaan mereka dapat untung dan lain sebagainya. Itu, jadi apa yang menurut kita baik, ternyata itu belum tentu, Pak, baik. Makanya para pengusaha ketika ingin usaha di bidang agama itu harus banyak konsultasi dengan ahli agama. Ya, sekarang para pengusaha usahanya di bidang agama, Pak, malah ngancurin agama. Itu menjanjikan loh, Pak. Bapak kalau usaha di SDIT cuannya banyak. Menjanjikan SDIT, agama, ya, IT, agama, ya. Ya, tapi nggak semuanya, ya, nggak semuanya. Iya, tapi yang saya lihat seperti itu, yang punya SDIT-nya tiap tahun jalan-jalan ke Eropa, mobilnya Alfa, rumahnya gede, gaji guru 2,5 juta. Ya. Nah, jadi seperti itu. Enggak semuanya memang, enggak semuanya. Ini yang saya lihat saja. Ya, mungkin pengusaha yang bergerak di SDIT ya punya niat bagus dan prosedurnya bagus juga. Mensejahterakan guru, mensejahterakan orang-orang sekitar. Kalau saya bilang jelek, enggak semuanya jelek. Jadi memang ada yang bagus, ada yang jelek. Sama dengan Ustadz Kiai bikin pesantren, apakah semua bagus? Enggak.
Ada kiai cabul, ada. Ya, betul nggak? Dan lain sebagainya. Makanya saya bilang dari awal, ketika pengusaha banyak berkonsultasi kepada ahli agama, itu yang ngebuat usahanya bener. Ya, karena begini Pak, ini Bapak mungkin jadi pengetahuan buat Bapak juga ya. Ini jadi pengetahuan Bapak. Di tempat saya, orang-orang kayanya itu pengen pada punya pesantren. Akhirnya mereka bikin bangunan-bangunan gede Pak buat pesantren gratis. Yatim, duafa, silakan masuk. Tapi ternyata setelah mereka masuk, mereka pada kabur lagi. Bubar pesantrennya kosong. Seorang kaya menyalahkan masyarakat. Kenapa? Saya sudah menyediakan pesantren gratis, ada gurunya, tapi kenapa kalian tidak mau pesantren? Menyalahkan masyarakat. Nah, kenapa demikian? Seharusnya dia berpikir, kenapa santri bisa kabur? Karena dia menerapkan harus begini, harus begitu, begini, begitu. Peraturan perusahaan diterapkan ke pondok, gak nyambung. Mau pondoknya gratis dikasih duit, anak-anak santri gak bakal betah Pak. Nah, maka inilah yang saya bilang, kalau pengusaha ingin bergerak di bidang agama, banyak konsultasi kepada ahli agama. Pengen bikin pesantren, konsultasi nih, kiai atau ustadz, gimana nih saya pengen pesantren? Peraturannya seperti apa? Ya sudah, ajarkan peraturan pesantren. Jadi konsep dasar pesantren itu adalah rumah sakit, ya, menyembuhkan orang yang sakit. Pesantren konsep dasarnya adalah memperbaiki akhlak-akhlak anak yang buruk, diajarkan agama, tempat tobat, itu pesantren. Bukan anak di situ harus belajar jadi orang sukses, enggak. Di bidang agama banyak konsultasi dengan orang-orang agama karena beda Pak, peraturan perusahaan dengan peraturan pesantren. Sama dengan orang pesantren ingin usaha, dia bikin perusahaan tapi peraturannya peraturan pesantren Pak, ditipu terus. Manajemen keuangan pesantren sama perusahaan beda Pak. Ya, perusahaan tuh jelas, ya kan, transparan. Pesantren nggak bisa gitu. Kadang pesantren dapat bantuan nih, tapi nggak cukup bikin bangunan. Akhirnya kiai ngeluarin duit sendiri, kiai minta bantuan ke sini ke sana dan lain sebagainya. Ya. Ya, kita tutup dengan Ummul Quran surat